Bismillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala ba'd. Sekarang surat Al-Qamar Pak ya. Al-Qamar artinya bulan. Surat yang ke-54 ayat pertama. Al-Qamar. Sudah ketemu Pak? Sudah ya? Ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qamar artinya bulan. Iqtarabat telah dekat, as-sa'ah yaitu hari kiamat, wa nasyaqa dan telah terbelah al-qamar apa? Bulan. Wa iyyarau dan ketika mereka melihat ayatan tanda kekuasaan Allah atau mukjizat, yu'ridu maka mereka akan berpaling, wa yaqulu dan mereka berkata saharum mustamir, sihir yang beneran, yang terus-menerus. Wa kadzabu dan mereka mendustakan, wa tabau dan mereka mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Wa kul amri mustaqir dan setiap perkara yang telah ditentukan mustaqir pasti akan terjadi. Walaqad ja'ahum dan sungguh telah datang kepada mereka minal amba'i dari kabar. Nabiyun pemberi kabar, amba maksudnya kabar, berita tentang kejadian yang lalu atau yang akan datang. Mafi yang di dalamnya mustajar ada ancaman atau ada peringatan. Hikmatun ya satu hikmah, itulah hikmah, balighatun yang sempurna, fama tughnin nudur, tapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Fatawalla anhum maka berpaling oleh Muhammad anhum dari mereka, orang musyrikin Mekah. Yauma yadudda'i, hari di mana akan menyeru seorang penyeru ila syai'in nukur,
yaitu kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Khusy'an absaruhum, sambil menundukkan atau pandangan mereka tertunduk. Yakhrujuna, mereka keluar, minal ajdath, dari kubur-kubur mereka, ka'annahum, seakan-akan mereka jaradun muntashir, belalang yang berterbangan. Muhdi'ina, mereka taat tunduk, iladda, kepada penyeru. Yaqulu, berkata atau akan berkata al kafir, orang kafir, hada, ini, hari ini, yaumun asad, hari yang sangat sulit. Kadzabat, telah mendustakan qablahum, sebelum mereka orang musyrikin Mekah, qaum Nuh, hanya qaum Nabi Nuh. Fakadzabu, maka mereka mendustakan abdana, hamba kami, wa qalu, dan mereka berkata majnudun, maka mereka menuduh Nabi sebagai orang gila. Wasdujud, dan Nabi pun diancam, diintimidasi. Fada'a, setelah sekian puluh tahun, bukan 100 tahun, fada'a, maka beliau Nabi Nuh berdoa, Rabbah, kepada Tuhannya, ani, sesungguhnya aku maghlubun, dikalahkan atau lemah, bal nasir, maka tolonglah aku. Fafatahna, maka kami telah membukakan abwaabas sama, terhadap pintu-pintu langit, bima'in, dengan air, munhamir, yang mengalir dengan deras, yang bercurah dengan deras. Wa fajjarna, kami pancarkan, keluarkan al-ardu, bumi, uyunan, mata air, dari langit turun hujan, dari bawah tanah pun, dari bumi pun keluar mata air. Faltaqa, maka bertemu alma, air, yang dari atas dan dari bawah, ala amrin, kepada satu perkara, qad yang telah ditentukan. Wa hamalna, dan kami telah membawa, Nabi Nuh maksudnya dan kaumnya yang beriman, ala dzati alwahin wa dusur, di atas, semudahnya sebenarnya di atas perahu, di atas kapal. Tapi di sini menggunakan kata-kata ala dzati wa dusur, yaitu dengan di atas yang memiliki papan dan pasak, ataupun ya kalau sekarang mah pasak, dulu pasak, sekarang mah apa? Paku ya. Taji yang berlayar, ya kapal tersebut, ini dengan pengawasan kami, dengan penglihatan kami, jazaan, sebagai balasan, liman kana kufir, bagi orang yang kufur. Walaqad tarakna, sungguh kami telah meninggalkannya, kejadian itu, ayat sebagai tanda kekuasaan Allah, bahal memudahkan, adakah orang yang mengambil pelajaran. Wa kaifa kana 'adzabi, dan bagaimana begitu dahsyatnya azabku dan juga peringatanku. Walaqad yassarna, dan sungguh kami telah memudahkan Quran lidhikri, untuk dihafal, fahal memudahkan, adakah orang yang mau menghafalnya. Kalau terjemah harfiah seperti itu, lebih kurang. Kemudian kalau dalam tafsir dijelaskan lebih lengkap. Gada fi hadits Abi Waqid, dulu telah disampaikan dalam surat Qaf, anna Rasulullah SAW kana yaqrabigab wa kalusafil al-hawal wal fitr. Keadaan Nabi SAW kalau menjadi imam pada salat Adha atau Idul Adha dan Idul Fitr dengan apa? Rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat yang kedua membaca surat As-Iqtar atau An-Najm, surat An-Najm. Itu sunnah. Kalau hafal baca surat Qaf dengan An-Najm. Kalau tidak bacaan al dan al-Ghasyiyah, begitu. Wa kana yaqra'u bihima fil mahabil kibar, dan Nabi SAW senantiasa membaca surah tersebut setelah Al-Fatihah dalam pertemuan-pertemuan besar. Kenapa demikian? Lishtimalihima ala dzikri wa'id wal wa'id wa bal khalqi wa i'adati wa tahid wa thabat nubuwat wa kadzalika minal magasil azimah. Karena surat An-Najm dan surat Qaf itu di situ dijelaskan tentang penjelasan tentang al-wa'di wal wa'id, ancaman janji Allah dan ancaman. Janji Allah bagi orang beriman dan ancaman bagi orang yang tidak beriman. Dan
permulaan penciptaan makhluk dan nanti akan dikembalikannya makhluk pada kali yang kedua, dihidupkan kembali maksudnya. Wa tauhid, dikatakan tauhid juga, wa isbatin nubuwat, dan menetapkan nubuat kenabian dan yang lain-lainnya yang menjelaskan tentang maqasid al-azim, tujuan yang agung. Kalau hafal, kalau jadi imam surat Idul Fitri baca surat apa? Qaf dengan al-Qamar. Atau surat Iqtarabati salwan syagal qamar. Alasan tadi itu di samping satu sunnah, yang kedua adalah karena ada penjelasan tentang janji Allah dan ancamannya. Awal pencipta makhluk dan juga nanti akan dikembalikannya atau dihidup kembali makhluk dan seterusnya. Surah ini atau ayat yang kita baca adalah yukhbiru ta'ala 'anil firsan wa bil-qiyamah wa qada'iha. Allah mengabarkan kepada kita tentang dekatnya kiamat dan akan habis masa berlakunya dunia ataupun akan habisnya dunia, dan yaitu inqidha farag sama aja. Inqidha maksudnya akan datang satu masa habisnya alam dunia ini. Maka Allah firmankan, ala ata amrullahi fala tasta'jilu, telah datang perintah Allah maksudnya kiamat, maka jangan engkau minta disegerakan karena pasti akan terjadi. Wagal iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum bi ghaflatin mu'ridun, telah datang untuk kepada manusia hari hisab mereka, telah dekat bagi manusia hisab mereka, hisabnya manusia, dan keadaan mereka dalam kelalaian. Mereka berpaling dari Allah dan juga dalam kelalaian. Dan hadis-hadis yang menceritakan tentang sudah dekatnya kiamat itu sangat banyak. Ayat Quran jelas. Dia termasuk rukun iman, ya. Iman dengan hari akhir dan hari kiamat. Hadisnya juga banyak. Kata Sayyidina Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW khataba ashabah dari yamin. Nabi pernah suatu ketika sedang khutbah di hadapan sahabat-sahabatnya pada satu hari. Dan waktu itu keadaan matahari sudah hampir tenggelam. Wa qad kada syams an taghrub. Walau juga minha illa sifun yasir, maka yang tidak sisa daripadanya kecuali sedikit saja. Bagal sabda Nabi, walladzi nafsi biyadi ma baqiya min dunya fi ma madha minha illa kama baqiya min yawmin hada fi ma madha minhu wa man nara min asy-syams illa yasira. Demi zat yang nyawa berada dalam genggamannya, telah tersisa dari dunia ini kecuali apa yang dari fi ma madha yang terlalu daripadanya, seperti yang tersebut hari kalian hari ini, dari apa yang telah berlalu, dan kami tidak melihat dari mana kecuali sedikit saja. Nabi khutbah di hadapan sahabat-sahabatnya satu hari, dan sudah khutbahnya pada waktu di mana sudah hampir terbenam matahari. Nabi sampaikan, sesungguhnya yang telah berlalu dari alam dunia ini ya seperti hari ini itu. Udah dekat maghrib kalau bahasa kita, ya, udah dekat maghrib, artinya udah dekat kiamat. Kalau misalkan hari katakan jam 6 mulai, katakanlah jam 6, sementara jam 5 sore, berarti berapa lama lagi? Maghrib 1 jam lebih kurang, atau sekarang 47 menit lagi. Iya, sama. Kalau umur dunia 7.000, dulu kan berapa tahun? 6.000 tahun umur dunia. Allah kasih hadiah tambahan 1.500 umur dunia 7.000 tahun, maaf. Cuman dikasih tambahan berapa banyak? 500 tahun bonus. Jadi 7.500 tahun. Ya, kalau diakumulatif, kalau sekarang sudah berapa? Jadi dari Nabi Adam, kalau dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sudah 6.000 tahun. Dari Nabi Muhammad sekarang sudah berapa? 1.445. 46 sekarang. 46.
Jadi gambaran seperti itu. Kalaulah dari jam 6 hari itu dimulai, katakanlah mulai pagi jam 6 sampai jam 5 sore berapa? Sudah 11 jam. Iya. 11 jam. Berarti kalau mau ke maghrib tinggal 1 jam lagi, lebih kurang kalau jam 6 maghribnya. Sama dengan kiamat juga. 7.444 tahun ya tinggal beberapa. Ya cumannya itu, dia rahasiakan hari hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tanda-tandanya sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Termasuk di sini dijelaskan tentang terbelahnya bulan. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya panjang. Yang jelas zaman Nabi pernah orang-orang kafir Quraisy minta tanda atau minta mukjizat sebagai bentuk penguat dalil hujjah atas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka minta, maka akhirnya dibelahlah bulan. Cuman begini Mas Lian, jadi kalau orang yang pernah belajar ilmu apa? Fisika atau astronomi, kan besarnya bulan luar biasa. Matahari juga sekian ribu kali lipat dunia ini. Demikian pula bintang-bintang. Iya. Cuman maksudnya Allah Ta'ala Maha Kuasa ketika bulan itu minta dibelah, atau ketika Nabi membelah bulan sebagai bentuk mujizat dari Allah Ta'ala atas beliau, makanya itu ya sebagaimana yang kita lihat itu sekarang, maksudnya sepertinya seperti itu. Maksudnya dibelah kemudian dibagi dua. Itu pun satu tanda di antara tanda kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain, bu'aitu ana wasa'aka hakada wa syabi usail wasul. Aku diutus dengan kiamat ini seperti ini. Nabi beri antara dua jarinya, as-sababah wal wusta, tunjuk dengan yang tengah ini. Saking dekatnya maksudnya. Riwayat hadis Imam Ahmad, bahwa ana wasa'ah ka hadi min hadi in kanat lasasuginin. Saya ini diutus dengan kiamat, dengan terjadinya kiamat seperti ini, seperti antara telunjuk dengan jari tengah. Antum wasa'ah kahatain, kalian dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Nabi merisakannya seperti ini. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, khatabana Rasulullah qala bihamdillahi alaih. Nabi pernah khutbah kepada kami, beliau menyanjung Allah dan memuji Allah Ta'ala. Semoga amma ba'd fa inna dunya qad adat besar. Sesungguhnya dunia ini sudah sangat dekat sekali dengan kiamat. Wal hadad wal minha illa sababun kasmi isaluma, dan tidak daripada kecuali seperti tuangan air, curahan air kepada satu wadah, yatasabuha sahabuha, yang menuangkan kepadanya pemiliknya. Wa indagum muntaqilun minha ila darin la zawalaha, dan sesungguhnya kalian akan berpindah daripada dunia kepada daerah, kepada negeri yang tidak akan berpindah lagi. Fantagilu minha bi khairi ma yahdunakum, maka pindahlah dari dunia dengan sebaik-baik apa yang menghadirkan kalian, menyenangkan kalian, yaitu ke surga tentunya. Fa innahu qad lughira lana, maka sudah diterangkan kepada kami, annal hajar, sesungguhnya batu, yulqa min syurri jahannam, dilemparkan dari pinggir neraka jahannam, fayahwi fiha sab'ina aman ma yudriku laha ga'ran. Dilemparkan sebuah batu dari pinggir jahannam, terus dia terjun atau turun, jatuh di dalam selama 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Bayangkan, batu dilemparkan ke bawah
neraka jahanam 70 belum sampai ke dasarnya, gimana kira-kira? Begitu dalamnya. Wallahi demi Allah, la tamla'unnahu, demi Allah pasti kalian akan memenuhinya. Apa ajibtum, apa kalian merasa heran? Wallahi demi Allah, qad lugrana, juga sampaikan kepada kami, annama baina masal jannah masal bin aman, sesungguhnya antara dua ujung surga jarak 40 tahun. Jarak 40 tahun. Allah, ya artinya hendaklah kita buat amal. Ketika kita akan pindah ke akhirat, hendaklah membuat satu persiapan amal yang akan menghantar kita kepada surga, bukan sebaliknya. Kalau kita sekarang buat bukan perbandingan, tapi ya perbandingan yang lagi populer aja. IKN yang udah dibangun habis triliunan aja. Habis triliunan kan ya? 400 atau 500 triliun? Iya. Itu presiden kayaknya nggak berani pindah kayak itu. Walaupun katanya saya udah jadi nih, jadi berani pindah nggak coba? Besok udah dilantik tadi ya? Berani nggak pindah coba ya? Nggak bakal berani tuh. Entahlah kalau nanti 2029 kan. Ya sebuah hutan belantara atau dibangun dengan menghabiskan ratusan triliun saja, seorang presiden dan menteri-menterinya plus staf-stafnya, iya, menteri, irjen, dirjen, terus sampai ke bawah, ASN juga nggak berani pindah ke IKN, nggak berani itu. Bahkan ajib, pernah saya dengar orang nih punya suami ASN, dia nazar puasa seumur hidup. Asal suami jangan dipindahin ke daerah. Walaupun dikasih jabatan kepala, Sumatera ya nggak mau, Jambi nggak mau, di Muara Jabung ya, Bengkulu nggak mau juga. Mendingan nggak jadi kepala, yang penting di sini di Bogor kan. Yang maksudnya, padahal digaji gitu, padahal naik jabatan gitu. Mungkin gaji lebih besar kalau naik jabatan kan lebih besar ya, golongannya ya, kepala ya nggak. Sampai dia nazar puasa seumur hidup istrinya. Dia senang Kamis doang katanya sih, bukan tiap hari. Yang penting suaminya nggak dibuang ke Papua, Kalimantan, Sumatera aja nggak mau, Sumatera. Tapi Indramayu mau kan, Indramayu masih Jawa Barat, bisa bolak-balik tiap minggu. Maksudnya, apalagi presiden, apalagi wamen, apalagi menteri irja, suruh ke Kalimantan. Allah. Padahal dibangun dengan modal ratusan triliun. Sekarang kita dari dunia sudah pindah ke akhirat nih. Bekalnya nggak mesti triliunan, nggak mesti. Hanya iman dan amal soleh. Ditambah dengan watawasawbis sabar. Iman amal soleh, dakwah supaya menetapi kebenaran dan juga menetapi kesabaran. Pasti nggak rugi itu, pasti nggak rugi itu. Dan mau nggak mau kita harus pindah ini. Emang mau di sini terus? Syariatnya ke Pondok Rajak, iya. Pinggir kali lagi sekarang, udah habis tuh di atas pinggir, digawir lagi. Ya kan, terakhir kita nganter udah digawir kan, pinggir kali Ciliwung juga. Allah, makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah beri kita iman, sekecil-kecilnya iman Allah balas dengan 10 kali lipat dunia. Itu selemah-lemahnya iman. Orang yang terasmat ke dalam surga, cuman ada cumannya. Kalau nanti di akhirat orang akan jangankan yang nggak iman, yang iman pun menyesal. Jangankan yang nggak beramal, yang beramal pun menyesal. Jangankan yang nggak zikir, yang zikir pun menyesal. Ada hadis ya. Sabda Nabi, la yatahas ahlu jannah, tidak akan merasa menyesal ahli surga
setelah mereka masuk surga kecuali melihat satu waktu berlalu tanpa zikir kepada Allah. Iman, amal, bahkan zikir, amal, sholat, puasa, zakat, haji, enggak zikir. Cuman ada masa-masa yang berlalu tanpa ingat kepada Allah, itu pun kita akan menyesal. Kenapa? Karena perbedaan satu subhanallah saja bisa bedanya bumi dengan langit derajatnya. Gimana kalau 100, gimana kalau ribuan ya? Seperti itu. Allah. Makanya sekalian, maka kata Nabi, apa pesannya kata Nabi? Bahwasanya kalian hendaklah buat pandagil minha bi khairin ma yuhdirunakum. Maka hendaklah kamu pindah dari dunia ke akhirat dengan sebaik-baik bekal yang akan menyenangkan kalian nanti di sana. Buat kalian bahagia, senang, selesa. Iya. Allahu Akbar. Kenapa? Ya selama-lamanya. Di dunia saja sebagian orang gak cukup rumah satu. Cukup gak? Satu cuma cukup. Kan belakang gak kebeli, kanan gak beli, naikin ke atas ya gak? Naikin ke padahal udah mau pensiun, bahkan udah pensiun. Aneh gak? Udah mau pensiun, udah pensiun lah, dibangun, tingkat lagi. Kalau masih muda naiknya gampang, ya buat anak sih. Artinya di dunia saya kita tidak merasa puas dengan rumah, dengan mobil. Kalau bisa mobil terbaru ya model terbaru, merek terbaru. Rumah pun demikian. Mestinya amal pun demikian. Beda. Orang yang sholatnya 100 dengan 1000 beda nanti akhirat. Kenapa? Orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah tempat duduknya adalah orang yang paling banyak salawatnya. Agrabukum alaihi wasallam, agrabukum alaihi salatan, aktaru alaihi salatan. Orang yang paling dekat dengan aku kata Nabi, tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat. Maaf, sejuta kali maaf. Kalau sudah Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala ya, kalau memang kita sudah pensiun, maka yang diperbanyak adalah amalnya. Dulu 100 sambil jalan, sambil di kereta, di bis atau di motor kan. Ya sekarang kan kita pensiun, ya 1000 kayaknya gak? Di rumah duduk, di masjid duduk. Cuman kalau di masjid ada nilai itikaf, berpahala. Kalau sambil sholawat ada satu sholat dibalas 10. Man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyran. 10 minimal. Tasbih lebih banyak lagi. Istighfar lebih banyak lagi. Perbanyak. Allah, ada sabda Nabi, orang yang melazimkan istighfar maka Allah akan memudahkan urusannya. Man lazimal istighfar ja'alna kadhikin faraja wa rasul hadalah nasib. Orang yang melazimkan istighfar maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan. Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah. Maka apa? Ada sahabat Nazil Madain. Kami pernah tinggal di Madain. Fakunna minha ala basin. Faja'adil Jum'atu, datang hari Jumat, fa hadara abi wa hadartu ma'ah. Ayahku pun hadir Jumatan, aku pun hadir bersamanya. Wa qadha Hudzaifah, maka Hudzaifah menhudah kepada kami bagal. Ala innallaha yaqul, ketahuilah sesungguhnya Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ala wa inna sa'ah qad darabat. Ketahuilah sesungguhnya kiamat sudah dekat. Ala wa inna qamar qad syagga. Ketahuilah bahwa bulan telah terbelah. Ala wa inna dunya qad adil bibiragin. Ketahuilah sesungguhnya dunia sudah mengiklankan dia akan berpisah. Ala wa inna yaumul minar qadan. Ketahuilah bahwasanya hari
Ini adalah hari yang hakiki. Wa ghadan as-sibaq, dan besok adalah hari untuk perlombaan. Faqulu li abi, aku berkata kepada ayahnya, ayastabiqu an-nas gadan, apakah orang akan berlomba besok pada besok hari? Yang malu anak-anak kan tanya sama ayahnya, besok ada perlombaan ini. Wagal, kata ayahnya, ya bunayya innaka jawai, anakku, aduh kamu ini kok enggak ngerti ya. Innama huwa asibaqu bil a'mal. Maksudnya lomba dengan amal, bukan lomba lari. Bukan lomba lari, tapi lomba memperbanyak amal. Lamma ja'at al-jum'atul ukhra, datang Jumat yang kemudian, fa hadarna, maka pun hadir, fa khadibah, dia pun hadir lagi. Maka lebih kurang sama isinya. Ala wa inna Allah azza wa jalla iqtarabat as-salatu ala wa inna dunya qad adin biragin ala wa inna al-nar wa qad nasibak wa in ala wa inna ghaya an-nar wa sabiq wa saman sabaqa ila jannah wa nashagal gamar. Mengapa? Matinya sama. Ketahuilah kiamat sudah dekat, dunia sudah mengiklankan akan berpisah. Hari ini hari yang masa kita buat beramal, dan besok adalah untuk berlomba. Dan sesungguhnya finishnya wa ila ghaya an-nar wa sabiq ila jannah. Finishnya adalah neraka. Wa sabiq ila jannah. Orang yang sukses berlomba adalah orang yang berlomba masuk ke dalam surga. Adapun firman Allah Ta'ala wa syagal gamar qad kana hada bi zaman Rasulullah. Ini. Adapun firman Allah wa syang, kalau kemarin telah terbelah bulan, ini sungguh telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dan itu sudah warid dalam hadis-hadis yang mutawatir dengan sanad-sanad yang sahih bil asad sahihan. Wa qad mata bi sahih an Ibnu Mas'ud adalah hadis sahih dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, khamsun qad madaina, ada 5 tanda kiamat sudah berlalu. Ar-rum, ditaklukannya Rum. Wad-dukhan, adanya dukhan. Wal-lizam, wal-basyad, wal-gamar. Termasuk apa? Termasuk yaitu terbelahnya bulan. Wa hada amrun mutawwil alaihi bainal ulama anna nasyigal gamar qad wa bi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu kana ihdal wajhil bahira. Dan sudah menjadi perkara yang disepakati di ada ulama, sesungguhnya terbelahnya bulan sungguh telah terjadi pada zaman Islam, dan ia termasuk, atau terbelahnya bulan termasuk satu di antara mukjizat Nabi yang agung. Allah. Kata Anas bin Malik, sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya ayatan. Ahlu Mekah minta kepada Nabi tanda kekuasaan Allah, mukjizat. Pansonggo al-gamar bimangan maroten, maka terbelah bulan di Mekah 2 kali. Allah. 2 kali. Iya. Ini syagal gamar ala Rasulullah fasara firqatain. Terbelah bulan pada zaman Islam maka menjadi 2 bagian. Firqatu ala ahli jabal, wa ala ahli jabal. Satu bagian di gunung ini, yang satu nanti di gunung ini. Fagalu, maka mereka berkata, sudah lihat bulan terbelah. Saharan Muhammad, oh Nabi Muhammad mensihir kita. Waqalu, kata mereka, kalau Nabi mensihir maka dia akan bisa banyak orang. Coba Anda lihat orang-orang musafir, para kabilah dagang, benar kan mereka lihat bulan terbelah? Ternyata begitu mereka datang, mereka melihat bahwa bulan terbelah juga, berarti bukan sihir. Ya itu, minta mujizat, begitu diperlihatkan mereka mengatakan Nabi sihir. Allah, ini baru sebagian ditafsirkan, udah mau isya. Langsung loncat ya. Wasalian Allah, nanti kalau hari kiamat sudah terjadi, maka nanti semua akan tunduk kepada penyeru. Masih apa? Nanti al-malaikat yang menyeru. Sampai nunduk keluar dari kuburan, seakan sebagai bagaimana seperti belalang yang berterbangan, taat, tunduk. Mereka orang kafir kata, oh ini hari yang sangat sulit. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi, ketika Nabi memperlihatkan mukjizatnya, maka Allah pun menjelaskan, jangan sedih. Kenapa? Sebelum engkau juga, kaum Nabi juga mendustakan. Kaum Nabi Nuh juga yang dakwahnya sebelum juga didustakan oleh kaumnya.
mereka mendustakan hamba kami. Berkata, mereka juga mengatakan Nabi Nuh gila, Nabi Yudhi aku takuti. Nabi Nuh doa kepada Allah bahwasanya aku dikalahkan, maka tolong. Maka akhirnya apa? Allah turunkan hujan dari langit dan Allah keluarkan air dari bumi sampai tanur. Hau cik orang mah, cik orang Sunda. Tanur itu buat bakar roti. Kalau kita sering pernah ke Timur Tengah atau ke India Pakistan, makan lihat tuh tanur ya, buat bakar roti ya. Itu sampai dari tanur pun keluar air, mata air dari bawah keluar air, dari atas keluar. Maka Nabi Nuh dan kaum yang beriman naik kapal semua Allah selamat. Tapi yang tidak iman kepada Allah termasuk istri dan juga putranya Kan'an, maka orang ini yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian apa itu terbelahnya bulan, termasuk juga apa? Di azabnya kaum Nabi SAW dan Nabi SAW naik kapal dan Allah selamatkan bersama kaumnya. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah tinggalkan itu semua sebagai tanda kekuasaan Allah bagi ada enggak orang yang mau mengambil pelajaran? Bagaimana dasarnya azabku dan juga peringatanku. Dan sungguh kata Allah kami telah memudahkan untuk dihafal, maka adakah yang mau menghafal? Sekarang kalau kita sudah kurang kegiatan, maka hendaklah perbanyak amal, termasuk banyak menambah hafal Yasin, Waqiah, Tabarok, Asyayad, Dukhon, Ar-Rahman, dihafal ya, dihafal. Karena Nabi ada dua hadis. Nabi ingin umatku Yasin ini adalah hadis umatku. Nabi juga ingin Al-Mulk adalah setiap hati umatku. Artinya apa? Dua surat ini dianjurkan untuk dibaca. Pagi dibaca, kalau enggak malam. Kalau Al-Waqiah tiap malam juga. Kita baca Al-Waqiah tiap malam, maka Allah akan jaga daripada sifat fagir. Kalau Al-Mulk dibaca tiap malam, maka Allah akan jaga dari sifat dari api, dari azab kubur. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.